segala pujian, kehormatan, kemuliaan, keagungan, dan segala sesuatu yang disebut sukacita surgawi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau hadir di tengah-tengah kami, melindungi, memagari, membentengi, memberikan kesembuhan, memberikan pertumbuhan, memberikan kehormatan dan kuasa dan kemuliaan, sehingga ke depan setiap kami dan keluarga kami dalam kemuliaan dan kasih karunia, kebaikan dan kesejahteraan, dan menjadi garam dunia. Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirman Bapa di surga, lindungi pagari kami dari segala yang jahat, berkati kami, dan biarlah semua yang keluar dari lidah bibir hamba hanya untuk kemuliaan-Mu, dan segala sesuatu yang bukan dari Yesus Kristus dikuduskan, ditahirkan. Kami siap diurapi dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Yesus, demi nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Ya, shalom semuanya, selamat ya suasana Natal. Sekali lagi, Desember adalah suasana Natal kita merayakan. Kita wajib merayakan Natal dalam suasana Desember ini. Iya, kita wajib. Iya, selalu semua. Ya, suasana Natal masuk Desember, kita wajib merayakan kelahiran Tuhan. Dan ada pesan-pesan yang bisa petik setiap minggu, kita pesan Natal, kita kupas, dan semoga saudara juga semakin diberkati masuk 2021, saudara lebih eksis dan lebih menjadi cahaya kemuliaan Tuhan. Baiklah, kita mulai dari Injil Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3, ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Di sini temanya percakapan dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan Yesus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin. Saudara tegas dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan katakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak masuk ke dalam Injil Kerajaan Surga. Amin. Dan suasana Natal, kita bersyukur setiap akhir tahun Desember mulai tanggal 1, suasana Natal kita rasakan di mall, dimanapun, kantoran, di negara ini, apalagi gereja, layak dan wajib merayakan ya. Walaupun suasana COVID begini, kita ikuti protokol dan tetap merayakan Natal, walaupun ada yang sebagian dari streaming. Saudara, kenapa wajib kita rayakan kelahiran ini? Mungkin Natal identik dengan kelahiran seorang pria yang diurapi, namanya Yesus Kristus, ya, di Bethlehem. Saudara, ini juga mengingatkan kembali setiap akhir tahun masuk
tahun selanjutnya kita harus benar-benar dilahirkan kembali. Amin. Dia harus dilahirkan kembali sama-sama demi nama Yesus Kristus. Kami semua harus dilahirkan kembali. Amin. Baik, ini tadi saya ulangi lagi kata Yesus. Yesus menjawab. Jadi Nikodemus bertanya, jadi engkau Tuhan menyertai. Jadi Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus dengan polosnya, dia ahli Taurat dan kaum Farisi, pemimpin di Yahudi saat itu. Jadi Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Saudara, setiap akhir tahun kita memperingati kelahiran Yesus. Sesungguhnya mengoreksi, mengingat kembali kelahiran kita. Lalu mungkin saudara bertanya, saya lahir tahun 1967, 66, 65, yang umurnya 50 tahun sekarang, yang lahir sudah Kristen 50 kali merayakan Natal. Amin. Harusnya setiap tahun saudara karakter, sikap, perilaku kehidupannya harus semakin baik gitu. Karena lahir baru setiap Desember, ingat kelahiran Yesus, ingat lahir di diri kita sendiri. Saudara, saya ingatkan, mungkin kelahiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kalau saya 40 tahun baru saya lahir dalam Kristus gitu loh. Jadi saya ingat 5 Oktober tahun 2005. Ya, 5 Oktober tahun 2005, mungkin sekitar tanggal 28 saya lahir baru mengenal Yesus, mengalami baptisan ya. Dengan baptisan itu saya lahir baru mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saat itu umur saya 40 tahun. Saya baru lahir dan baru mengenal Yesus sebagai Tuhan. Amin. Dan saat ini mungkin tahun dulu 2005, sekarang 2020, 15 tahun. Di dalam Yesus umur saya sudah 15 tahun. Tapi umur saya sebenarnya sudah kepala 5 ya, sudah menjelang 50 ya, 53. Jadi tapi kenal lahirnya dalam Yesus sudah 15 kali saya merayakan Natal. Ya. Merayakan Natal 15 kali sejak saya lahir. Jadi saya lahir, dan setiap Desember ketika merayakan Natal Yesus lahir, saya ingat kelahiran saya mengenal Tuhan. Amin. Dan tentunya setiap tahun kita introspeksi, evaluasi. Dan Yesus katakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jadi Natal ini salah satu fungsinya mengingat lahir Yesus, ingat kelahiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Sudah harusnya kalau umurnya 60 tahun harusnya lebih bijaksana, lebih arif, lebih dekat lagi sama Tuhan, dan tentunya lebih banyak berdoa dan lebih banyak menjadi berkat. Amin. Tapi kalau tatuan Yesus, berapapun orang yang bekerja, baik yang baru bekerja maupun yang lama, upahnya sama. Jadi hari ini dengan tema seperti ini, saudara di Desember ini harus dilahirkan kembali. Amin. Ini juga bicara tentang baptisan, terima Tuhan Yesus, dilahirkan kembali. Jadi bukan lahir secara masuk ke rahim ibunya lagi, lalu dikeluarkan lagi. Kalau udah tua begini, Nikodemus nggak ngerti apa yang diucapkan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua masuk ke rahim ibunya lagi? Jadi lahir baru adalah lahir secara rohani, lahir secara jiwa, lahir secara roh. Ya, dengan air dan roh, artinya dengan baptisan dan dengan roh suci, hidup dalam roh dan kebenaran. Amin. Baik, saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kenapa saya katakan kalau nggak dilahirkan kembali tidak bisa? Nah, yang pertama, di momen kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, makanya harusnya orang Kristen yang udah lahir harusnya bersukacita. Kenapa? Selain mengingat kelahirannya, ingat kelahiran kita tahun depan, kita Desember ini harus banyak berdoa. Januari harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 besok. Kita karena Desember ini
kita ingat kelahiran kita di dalam Tuhan. Amin. Dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, kalau bicara tentang berkat, kehormatan, kemuliaan, mukjizat, ya, kasih karunia, lawatan, kesempurnaan hidup, saya bersaksi di mimbar yang kudus ini, Yesus bawa gaya hidup kerajaan surga, dan di dalam Yesus udah pasti penyertaan dan kehormatan kuasa Tuhan luar biasa. Cuma kadang-kadang kita nggak buka hati aja. Makanya sering kayak ibu yang tadi bersaksi, saya nggak doain tumpang tangan begini. Ya pada saat penyembahan, Tuhan kasih tahu bahwa ada seorang ibu yang sakit, tapi hari ini kau pulang sembuh. Jadi kuasa ketika memang Tuhan ingatkan, Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Walaupun di mimbar kita katakan, Tuhan menjawab orang yang duduk di sana. Amin. Jadi firman yang dibawakan diberitakan Tuhan waktu Tuhan berkata, ya waktu firman Tuhan disampaikan, ada kuasa yang mengalir, saudara. Kan Tuhan berkata, setiap firman yang aku katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan berkata, lalu saya membacakan. Ini perkataan Tuhan. Amin. Begitu juga hari ini, saudara imani. Baptisan sendiri kelahiran baru di dalam Kristus Yesus adalah ada penebusan dosa. Ada penebusan. Nih, kelahiran baru, ada penebusan dosa. Baptisan, dan kita ingat, kalau kita ingat bahwa masa kita dibaptis, bahwa kita menerima pengampunan dosa. Amin. Ada permateraian bahwa kita jadi warga Injil Kerajaan Surga. Lalu ada pengampunan, ada pentahiran. Kalau kita lahir, kita nggak tahu nenek moyang kita bagaimana, hidup kita bagaimana ketika melalui Yesus, melalui baptisan itu lahir baru, dikuduskan, ditebus, disucikan. Makanya dalam baptisan itu kadang-kadang kalau ada ikatan, ada manifestasi. Ada manifestasi di kolam karena dikuduskan. Amin. Lalu Tuhan juga terbuka. Jadi Yesus katakan, sebagaimana aku dibaptis, demikian engkau dibaptis. Dalam Markus dikatakan ayat 42, ya, kamu akan menerima baptisan sebagaimana aku dibaptis. Jadi waktu Yesus dibaptis, ada seperti burung merpati, yaitu Roh Kudus turun atasnya dan surga terbuka. Inilah dia anakku, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Dan saudara yang sungguh dan mengerti waktu dibaptis, demikian kita termaterai, dan Tuhan aminin di Desember ini, Tuhan berkenan. Amin. Kepada kita. Jadi mengingat kelahiran Yesus, karena Yesus berkata, dimanapun aku berada, kamu berada. Amin. Dan apa yang kamu miliki, kamu memiliki. Amin. Itu harus kita imani di Desember ini, karena 2021 mungkin tantangannya lebih berat. Tapi kita imani COVID-19 selesai. Amin. Dan pertumbuhan ekonomi terjadi, dan kehidupan kita ke depan terjadi. Amin. Dan hari ini juga saya berdoa yang sakit sembuh, yang lemah kuat. Dan tadi yang bersaksi tentang anaknya yang hernia, saya terus terang anak saya juga dulu umur berapa bulan, Sebaot yang tadi main drum, dulu besar sebesar lonceng. Saya kadang-kadang itu terkejut juga. Saya dulu sering misi, waktu mau misi udah cek ke beberapa rumah sakit, itu katanya sekitar 10 juta untuk operasi hernia. Lalu saudara-saudara dari kakak ipar berkata, ya udah operasi aja, kami yang menanggung. Dia tahu saya sama Tuhan nggak mampu, mereka yang nanggung mau patungan. Tapi saya bilang enggak, kami mau berdoa dulu buat Tuhan biar ada kasih Bapak. Puji Tuhan, waktu mau berangkat KKR ke Banjarnegara waktu itu, ke beberapa tempat sekitar seminggu, anak saya telanjang, terus beberapa pelayan Tuhan ada di ruang tamu, terus melihat, Pak Yes pelayanan di desa-desa, impartasi, banyak orang terima mukjizat, anak Bapak sendiri sakit, jadi kayak lonceng gitu. Itu disaksikan oleh ada tamu, hamba-hamba Tuhan juga. Saya nggak enak, langsung saya sedih, saya lari ke belakang.
Saya lari ke pojokan halaman, saya bilang, Tuhan Yesus, iya juga ya, saya doa pelayanan keluar, tapi anak saya seperti itu sakit. Kebetulan dia habis buang air kecil, belum pakai celana, jadi melihat semua seperti lonceng. Tuhan, aku serahkan anakku, aku percaya orang lain disembuhkan, anakku juga disembuhkan. Demi nama Yesus, amin. Jadi akhirnya saya tetap berjalan KKR. Di Banjarnegara waktu itu KKR Natal juga. Kita KKR Natal. Usai KKR Natal, pagi-pagi anak saya jerit-jerit, teriak-teriak. Papa, dibangunin semua. Kenapa? Aku sembuh. Dia kasih lihat, tuh mungkin beberapa pengerja yang ikut misi, lihat itu kempes normal kembali. Seperti semula. Ini real, itu anak saya yang tadi seperti itu, jadi hernia besar sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi memang kita mukjizat masih ada, kita andalkan Tuhan, lebih sungguh ke Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mukjizat terjadi ketika kita ngomong aja. Tuhan, ngomong sama Tuhan itu seperti ngomong sama Bapak kita. Kita ngobrol sama Tuhan. Ya, saya juga sempat shock waktu teman-teman pengerja ngomong. Ya malu juga sih Pak Yes, doa, impartasi, banyak orang terima mukjizat, anaknya sendiri sakit nggak terima mukjizat gitu. Nah, shock juga, tapi saya nyendiri ngomong sama Tuhan, Tuhan nggak enak juga nih saya diomongin seperti itu. Tapi puji Tuhan, mukjizat diberikan juga, amin. Di KKR itu juga. Baik, saya lanjutkan, saudara. Jadi menjelang Natal ini dan di saat Natal ini wajib kita merayakan Juru Selamat yang menyelamatkan kita, sehingga setiap kita kenal gaya hidup kerajaan surga. Kita mengenal bagaimana kita hidup, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berkarakter, bersikap, bagaimana kita juga menjadi berkat, bagaimana kita rajin dan semangat dalam berusaha, dalam hidup, bagaimana kita juga kuat di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus. Ya, poin pertama. Baik, poin yang kedua, saya lanjutkan. Poin yang kedua adalah ketika saya lanjutkan sekali lagi, yang pertama, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu, Yesus katakan tadi, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya berdoa semua yang hadir di sini di Natal ini wajib lahir kembali, amin. Nah, wajib lahir kembali, salah satu tadi lahir itu dibaptis adalah bertobat, tidak melakukan dosa. Jadi kita ditebus dari manusia lama kita untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus, amin. Ya, hadir 2021 bukan tahun baru saja, tapi karakter, sikap, perilakumu yang lama-lama, yang buruk, yang jahat harus sudah selesai. Dan saudara benar-benar menjadi manusia baru, berkat baru, kemuliaan baru, kasih karunia baru. Dan kita imani di sini perenungan Desember ini, perenungan dan pengingatan. Kenapa kita harus lahir baru, amin. Nah, di lahir baru itu coba kita buka dalam ya, 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Ya, demikian firman Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan Yesus. Yang kedua, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah. Perhatikan. Ya, tadi Nikodemus tanya gimana kita lahir lagi, orang udah dewasa, masalah masih ibunya. Yang dilahirkan kembali, inilah cepat jelasannya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Jadi saya ulangi, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, ya, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perhatikan, kita dilahirkan kembali bukan oleh benih yang fana, artinya yang tidak abadi, tapi yang tidak fana. Bukan yang tidak fana, tapi yang fana, artinya yang abadi. Jadi kita dilahirkan kembali mengenal Yesus, meninggalkan manusia lama kita, kedagingan, sifat karakter jahat. Kita lahir jadi manusia, warga kerajaan surga. Harusnya sudah selayaknya berpikir secara kerajaan surga, amin.
Yang lamanya harus di total, yang biasa mungkin maaf aja, mungkin merokok, minum, mabuk, atau mungkin juga ya semua kebiasaan buruk itu mulai dari tapak kaki sampai ujung rambut dilepasin. Amin. 2021 nggak boleh ada lagi, kita lahir baru dan imani juga ada penembusan di Desember ini. Ada penembusan sehingga doa-doa kita, kan doa orang benar besar kuasanya, kita juga diberkati. Amin. Dan imani Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi kita dilahirkan bukan dengan benih yang fana, tetapi yang tidak fana, untuk yang kekal. Ya, saya lanjutkan ayat 24-nya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ingat, seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Inilah firman Tuhan sampaikan kepada kamu. Jadi kita lahir, kita bertumbuh, kita berbuah, kita dewasa di dalam firman Tuhan itu sendiri. Jadi makanya kalau tidak ada komunikasi dengan firman Tuhan, tidak baca firman, tidak ada perenungan, apalagi nggak ke gereja. Ke gereja itu kan besi menajamkan besi. Jadi kita diintrospeksi, dievaluasi, akhirnya diingatkan kembali, bersekutu menjadi keluarga Tuhan, jumpa dengan teman-teman yang lain. Ya, gereja berfungsi untuk mengingatkan kembali tentang hidup kita dan tentunya untuk memberikan pertumbuhan kedewasaan rohani, mental dan spiritual kita sendiri. Supaya juga jangan melenceng. Amin. Sampai sini. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah di menjelang Natal ini kita buka 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2, ini yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, ya, yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Perhatikan. Jadi di Desember ini, saudara, orang yang baru lahir baru, saya kesaksian ngalamin juga waktu kenal Tuhan Yesus. Sering baca firman, kemana-mana bawa Alkitab saya. Kemana-mana saya dari seberang, dari Kedan, terima Tuhan Yesus. Waktu baru setelah dibaptis, kemana-mana saya bawa Alkitab. Sampai kakak ipar, saudara ngelihat bilang, dipanggil Pak Pendeta, diledek-ledekin. Pak Pendeta datang. Jadi bawa-bawa Alkitab, padahal baru terima Tuhan Yesus. Pak Pendeta datang. Amin. Aminin aja, nggak tersinggung, nggak marah, diledek-ledekin, nggak apa-apa. Sampai di rumah juga sempetin. Itu cinta mula-mula kepada Tuhan. Jadi baca firman terus, pengen tahu tentang kerajaan surga terus dibaca. Jadi setiap momen, bahkan saya mau nyapu rumah, jadi bawa kita, begitu selesai nyapu baca lagi dikit, lanjutin. Itu kasih mula-mula Tuhan. Waktu mengenal Tuhan. Jadi waktu-waktu kosong baca firman. Kemana aja? Kalau dulu saya masih naik angkutan umum ke Bandung, kemana naik angkutan umum, begitu duduk nggak bisa diem, Alkitab lagi dibaca. Jadi jangan heran, kadang-kadang saya percaya karena diledekin sama kakak ipar, sama orang, kemana-mana bawa Alkitab, dibilang Pak Pendeta. Pak Pendeta datang, diaminin aja. Akhirnya jadi doa. Orang yang ngomong kayak gitu jadi nubuatan, jadi pendeta beneran. Ya ini saya terima kasih. Jadi kalau makanya orang kadang-kadang positif thinking ya. Kalau ada orang ngeledekin, tapi enak didengar gitu, aminin aja yang baik itu. Akhirnya terjadi sama kita. Akhirnya kita sekarang jadi pendeta beneran, gitu. Mungkin karena doa mereka, saya jadi pendeta. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Di poin yang ketiga ini adalah peringatan supaya jangan jenuh-jenuh, jangan bosan dengar firman, jangan bosan bahas firman, jangan bosan ke gereja, jangan bosan persekutuan. Jadi kita harus haus dan lapar tentang firman Tuhan, pengetahuan. Harus haus. Tadi saya ulangi lagi untuk ingatkan saudara. Poin yang ketiga adalah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Amin. Jadi
Jadi sekali lagi, kelahiran Yesus di Desember ini adalah perenungan kita, bukannya kita merayakan Yesus lahir juga. Karena Yesus lahir itu identik kelahiran kita di dalam Kristus Yesus. Itu mengingatkan kelahiran kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kalau saya sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara umurnya 50 tahun, berarti saudara sedang merayakan 50 tahun di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi, diingatkan kembali di setiap Desember, puji Tuhan, Desember Natalan, lahiran kita supaya tahun depan lebih baik. Amin. Jadi lahir dari selalu ingin, jadi 11 bayi yang baru lahir yang selalu ingin air yang susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kenapa? Semakin kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, semakin masuk ke dalam firman Tuhan, akhirnya kita punya kerinduan melayani, lalu tumbuh kasih di sini. Karena Tuhan adalah kasih, kasih terhadap sesama, kasih terhadap diri sendiri, keluarga, dan kasih terhadap kehidupanmu sendiri. Amin. Orang yang udah sungguh dalam Tuhan pasti iba melihat kesusahan orang lain, pasti responsif ketika melihat orang lain gak berdaya, dan pasti mau berusaha bekerja keras supaya kita jadi berkat. Amin. Dan pasti setiap langkah berdoa. Amin. Ini juga. Jadi yang poin ketiga adalah saudara harus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, haus dan lapar mencari pengetahuan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena makin banyak tahu tentang firman Tuhan, hidup kita makin mendapatkan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan. Amin. Saya kan pernah katakan, semakin kita banyak adopsi memiliki karakter Tuhan Kristus Yesus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, tidak ambuh, tidak sombong. Lalu makin banyak sifat-sifat baik yang kita terima, makin besar kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Amin. Dan makin nyambung dengan Tuhan, makin nyambung, akhirnya kita makin sukacita. Akhirnya kita juga kalau mau terjadi sesuatu, bahkan Tuhan suka memberitahu, gitu loh. Dan kalau ada sesuatu, Tuhan memproteksi diri kita. Amin. Ini pesan akhir tahun ini, mengingat pesan Natal. Yang ketiga, saudara harus apa? Rindu, haus dan lapar kebenaran firman Tuhan. Poin yang keempat. Poin yang keempat begini saudara. Kadang kita menghadapi pencobaan. Ini juga mungkin supaya saudara tahu, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini sebenarnya Tuhan gak pernah mencobai. Amin. Tuhan gak pernah mencobai. Saya bacakan dulu saja. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan Yesus. Ini poin yang keempat. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mungkin saudara hari ini menghadapi pencobaan, amin. Ya, tentang pandemi, pasti karir, usaha, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga. Ini pandemi ini pengaruhnya banyak. Banyak rumah tangga yang bercerai. Jangan salah, gara-gara pandemi banyak orang bercerai. Aneh juga ya. Aneh lah. Karena apa? Mengganggu sisi ekonomi, emosi jadi temperamental, ya, jadi karakter. Terus usaha juga, karena banyak orang yang keblok, nggak bisa usaha, orang nggak berani interaksi dengan umum. Jadi mempengaruhi segala sektor dalam pandemi ini. Seperti itu. Tapi hari ini saudara harus berbahagia karena Tuhan sudah berfirman bahwa menjelang akhir zaman ini dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 akan terjadi pencobaan, ya, seluruh dunia. Dan orang yang hidup di dalam firman Tuhan dalam Kristus tidak akan terkena pencobaan ini, akan tetap kuat dan kokoh, ya. Seperti itu Wahyu 3 ayat 10. Saya lanjutkan. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau yang gak bertahan akhirnya nyenggol-nyenggol dosa, bersahabat dengan dosa, bergaul dengan dosa. Pasti cobaannya makin banyak. Makin gini, saudara tergiur dengan dosa, bergaul dengan dosa, apalagi bersahabat dengan dosa, pasti banyak susahnya. Pasti banyak susah. Akhirnya pencobaan ini timbul dari perbuatan kita sendiri. Ya, saya lanjutkan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia adalah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Perhatikan, sering kita kan, Tuhan gimana sih? Kok saya dikasih cobaan terus? Padahal saya udah doa loh, saya udah ke gereja. Kok cobaan ini gak habis-habis? Ya, seperti itu. Kadang-kadang saya sering dengar, saya mau marah deh sama Tuhan. Gitu. Saya mau marah sama Tuhan katanya. Tuhan tuh saya ingatkan buat saudara, maha sempurna, maha kasih, maha pencipta. Jadi nggak mungkin Tuhan melakukan dalam sikap perilakunya, atau Tuhan salah dalam bersikap atau salah mengambil keputusan. Jadi kita ini kurang rendah hati. Coba introspeksi kehidupan kita gitu. Saya lanjutkan, saudara. Jadi apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Perhatikan, Tuhan gak bisa dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan, Tuhan gak cobai seseorang. Ya, saya lanjutkan ayat 14-nya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Amin. Sekarang paham. Jadi kalau banyak pencobaan, berarti ada sesuatu yang salah kita hadapin, sehingga timbul masalah dalam kehidupan, jadi pencobaan. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan. Jadi ternyata segala pencobaan, masalah yang kita hadapi dari perbuatan diri kita sendiri. Karena ini jelas Tuhan katakan, Tuhan gak pernah mencobai seseorang, apalagi yang jahat. Karena Tuhan gak punya sifat jahat. Amin. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan maha kasih, maha baik, maha damai. Gak mungkin Tuhan memiliki sifat jahat atau jahat kepada anaknya. Amin. Kepada manusia. Jadi kejahatan itu Tuhan berfirman, anaknya saja masih bergaul, masih bercanda, bersahabat dengan dosa. Jadi dengan kelakuan kita sendiri sehingga timbul masalah. Misalnya seseorang mencuri, ketahuan digebukin, kan? Kata Tuhan jangan mencuri, dia mencuri. Ntar udah digebukin, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan ini. Sekarang saudara udah paham ya, kenapa pencobaan itu hadir. Amin. Nah di dalam Kristus, makanya momen Desember ini saudara harus lihat. Pokoknya yang jelek-jelek, tahun 2020 yang jelek harus dikuburkan, harus dibuang. Saudara, Desember ini Yesus lahir, kita juga lahir baru. Amin. Saya lanjutkan. Jadi, ini dia. Kalau seseorang yang berhubungan dengan manusia lama, kita waktu belum kenal Tuhan Yesus kan masih iri, dengki, dendam, amarah, dan segala karakter jahat. Mungkin ada kenajisan, kejijikan, perzinahan, percabulan, penipuan, dan segala jenis kemabukan, kejahatan, egois, mau menang sendiri. Ini karakter-karakter daging. Jadi Desember ini harus dikubur, 2021 harus diperbarui, karena ini bukan sifat kerajaan surga. Dan Tuhan gak ngajarin, amin. Jadi ini yang menimbulkan pencobaan dalam hidup kita. Nih, poin yang keempat, saudara harus paham. Yang membuat saudara dicobai bukan karena Tuhan, tapi perbuatan saudara sendiri. Sadar gak sadar, makanya harus totalitas. Dan semakin masuk kita dalam hadirat Tuhan, semakin kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Makin menerima kebaikan Tuhan. Amin. Saya lanjutkan. Tetapi tiap-tiap orang sudah ayat 19. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, perhatikan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh dosa keinginan sendiri. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Perhatikan, keinginan-keinginan daging, keserakahan, nafsu, memikat. Nah, waktu kita melakukan itu, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu adalah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan.
Kita dicobai oleh keinginan-keinginan daging, keinginan hawa nafsu, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan bilang jangan. Jadi sekarang kita ngerti kenapa Tuhan melarang segala bentuk kejahatan, karena membuat kamu menderita. Karena membuat kamu tidak terhormat. Karena membuat kamu tidak mulia. Jadi bukan Tuhan di dalam firman banyak peraturan. Udah tahu Tuhan ngajar kebenaran. Tuhan ngajar kebenaran supaya kamu bahagia. Amin. Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Jadi kita meninggalkan karena Tuhan tahu kalau kamu tidak lahir baru, hidupmu nggak sejahtera, nggak bahagia. Dan kau juga hubungan dengan Tuhan sulit. Nah, Tuhan menebus kita dalam keadaan kita yang berdosa, ditebus sama Tuhan. Dan Tuhan mengajar melalui kebenaran firman-Nya supaya kita semakin melimpah kasih karunia, semakin bisa menikmati hidup ini, makin tenang menghadapi segala tekanan dalam kehidupan. Amin. Sampai sini paham? Karena semua yang jahat itu, keinginan daging dan hawa nafsu, melahirkan, sama-sama melahirkan dosa. Kalau di dalam kebenaran, kebaikan melahirkan keselamatan, melahirkan kebaikan. Tapi kalau berhubungan dengan dosa, dengan keinginan daging, melahirkan dosa. Dan dosa membuahi apa? Maut. Amin. Ini Desember yang mulia, amin. Jadi kadang-kadang kita mikir, saya juga kadang-kadang nggak mikirnya gini, kenapa sih Natalan di bulan Desember? Padahal Yesus sebenarnya benar nggak sih lahir Desember apa enggak? Tapi kok jadi maktab setiap Desember kita merayakan Natal? Kalau saya nggak mau pusing, Yesus lahir tahun berapa, bulan apa, kita nggak mau pusing. Pokoknya Desember ini tahun kita introspeksi. Selama tahun dari Januari sampai Desember kita introspeksi. Tahun dimana kita merenung, tahun dimana kita harus memulai yang baru di tahun yang baru. Tahun introspeksi terhadap diri kita sendiri. Amin. Supaya bertambah tahun hidup kita semakin baik. Itu dia. Itu aja pesannya. Jadi nggak usah terlalu teologis atau menggali-gali sebenarnya Yesus lahir tahun berapa sih? Udah maknanya aja yang kita lakukan. Amin. Jadi jangan kesandung dengan hal-hal seperti itu. Saya nggak suka berdebat dengan secara teologis atau ada orang emangnya Yesus lahir Desember. Tapi terbukti setiap Desember adalah tahun kita lahir baru, tahun kita introspeksi untuk tahun ke depan. Berarti Tuhan izinkan Yesus lahir di Desember ini, kita rayakan Natal. Tuhan lahir di dalam hati kita. Tuhan lahir dalam kehidupan kita gitu loh. Amin. Sampai sini paham? Amin. Jadi jangan sampai melahirkan dosa, tapi melahirkan kebaikan, melahirkan kesejahteraan, melahirkan kasih karunia. Amin. Yang terakhir kita buka dalam tadi udah ya. Oh ini yang terakhir. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus. Saya undang pemain musik, worship leader, silakan maju ke depan. Kita mau tutup firman Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Ya hari ini Desember tanggal 13 kita tetap merasa suasana Natal dan harusnya kita bersukacita. Karena Yesus lahir untuk kita lahir untuk Yesus. Dan Tuhan mau kita bahagia di bumi ini. Tuhan mau kita bahagia di dunia yang akan datang. Amin. Lalu kita juga di saat yang indah ini, kita sekarang mengerti bahwa Tuhan mengingat kelahiran kita dalam Kristus, yaitu masa-masa baptisan saudara ketika saudara kenal Tuhan. Amin. Di mana kita menjadi manusia baru yang dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi benih yang kekal. Amin. Dan sini saat ini juga jangan abaikan. Kita harus seperti bayi yang murni, yang terus haus dan lapar susu yang murni.
haus dan lapar akan firman Tuhan. Harus semangat, jangan down. Amin. Yang keempat tadi diingatkan, jangan Desember ini kita melahirkan dosa. Jadi Desember ini Yesus lahir di hati kita. Kita lahir di hati Yesus. 2021 tahun baru kita akan lebih baik lagi. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah dengar firman-Mu dan kami percaya Desember ini setiap kami adalah lahir baru, di mana Engkau terlahir untuk kami. Kau juru selamat kami, sehingga setiap kami tidak menjadi manusia lama, tapi menerima benih dan menerima manusia baru. Dan kami percaya kami telah dilahirkan kembali. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari